Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Filitrianisa, saya dari Offering A21 Teknologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan roadmap teknologi pendidikan bagian user modeling. Di sini saya adalah salah satu anggota dari kelompok 8, yang mana anggotanya ada 2. Yang pertama Syahdiar Ahmad Mumtaz dan saya sendiri Berliana Filitrianisa. Materi yang akan saya bahas ada 4. Yang pertama ada Education Technology Recommendation, yang kedua ada User Modeling, yang ketiga ada Research Agenda for User Modeling, dan yang terakhir adalah The Goal of Research Agenda for User Modeling. Yang pertama adalah Education Technology Recommendation atau rekomendasi teknologi pendidikan. Visi teknologi untuk tahun 2030 ini bergerak melampaui bidang perangkat keras yang tersedia saat ini dan perangkat lunak. Dalam visi tersebut sudah ada beberapa bentuk dan banyak yang memiliki fitur dan sedang diujikan di ruang kelas. Namun, sistem saat ini belum digabungkan dalam skala besar atau optimal untuk pendidikan dan masih dalam tahap perbaikan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang cocok adalah user modeling atau model pengguna. Sebenarnya rekomendasi yang cocok tidak hanya user modeling saja, akan tetapi masih ada beberapa rekomendasi lain. Yang kedua adalah user modeling atau model pengguna. Apa sih user modeling atau model pengguna ini? User modeling adalah sebuah pendekatan dalam pengembangan teknologi pendidikan yang bertujuan untuk memahami pengguna atau pelajar secara lebih mendalam, termasuk preferensi, minat, kemampuan, dan gaya belajar mereka yang lebih efektif dan efisien. Tujuan lain dari user modeling ini adalah untuk membuat sistem informasi ramah pengguna dengan mengadaptasi perilaku sistem untuk kebutuhan individu. Nah, user modeling ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu dalam menyesuaikan konten pembelajaran, pengalaman belajar, mengidentifikasikan kelemahan dalam proses pembelajaran, dan memberikan rekomendasi atau bantuan yang sesuai. Misalnya ada seorang pengguna lebih suka belajar menggunakan audio atau visual, maka teknologi pendidikan ini dapat menyesuaikan konten pembelajarannya dengan memasukkan elemen audio atau visual. Yang ketiga adalah Research Agenda for User Modeling atau agenda penelitian untuk model pengguna. Ada 8 research agendanya. Yang pertama ada metode dan algoritma untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memodelkan data pengguna. Tujuannya adalah untuk mengembangkan metode dan algoritma yang lebih baik dalam mengumpulkan data pengguna yang akurat dan dapat diandalkan baik melalui survei, tes, atau pengamatan. Yang kedua ada faktor-faktor yang memengaruhi user modeling. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari apa saja faktor-faktor yang memengaruhi model pengguna, misalnya seperti jenis pelajaran, konteks belajar, dan preferensi individunya. Yang ketiga ada penerapan user modeling dalam lingkungan non-pendidikan. Nah, user modeling ini dapat diterapkan dalam lingkungan non-pendidikan ini misalnya seperti pada perangkat lunak, personalisasi, dan sistem rekomendasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas user modeling dalam lingkungan non-pendidikan tersebut. Yang keempat ada penerapan user modeling dalam teknologi asistif. Sini tujuannya adalah untuk membantu para pengguna dengan kebutuhan khusus atau berkebutuhan khusus dan mengevaluasi efektivitas model pengguna dalam teknologi asistif. Yang kelima adalah pengembangan teknik pembelajaran mesin. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan teknik pembelajaran mesin yang lebih baik dan lebih kompleks untuk menghasilkan model pengguna yang lebih akurat dan dapat dipersonalisasikan. Yang keenam adalah penerapan user modeling untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas user modeling dalam meningkatkan hasil belajarnya. Yang ketujuh adalah evaluasi efektivitas user modeling. Nah, ini tujuannya adalah dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran dan prestasi akademik tiap-tiap pengguna. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah aspek etika dan privasi dalam penggunaan data. Nah, ini tujuannya adalah untuk mempelajari apa saja aspek etika dan privasi dalam pengumpulan dan penggunaan data untuk user modeling atau model pengguna. Dan materi yang terakhir adalah The Goal of the Research Agenda for User Modeling atau tujuan dari agenda penelitian untuk model pengguna.
Agenda penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang user modeling dan meningkatkan penggunaannya dalam berbagai aplikasi teknologi. Dengan user modeling yang lebih baik, teknologi dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien bagi penggunanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.